Mas Sukron, Anda ingin menegaskan bahwa motif Anda ke sana itu adalah dalam misi perdamaian? Motif awal itu dialog antar iman ya. Yang di situ sebenarnya yang berangkat itu bukan hanya kami berlima, tapi ada dari agama Abrahamik yang lain. Kita diskusi, kita bertemu dengan tokoh-tokoh Palestina yang Muslim, malah porsinya itu lebih banyak sebenarnya. Kemudian kita bertemu seorang rabi perempuan dan juga ketemu juga pendeta dari Anglikan ya. Nah, jadi kita diskusi ya, intinya bahwa kenapa sih kita harus perang, karena ini yang kadang belum dipahami oleh masyarakat kita juga, bahwa sebenarnya di masyarakat sipil Israel sendiri itu juga udah capek perang ya, dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Mereka itu sudah capek juga. Dan saya pernah dibawa ke tepi barat, itu mereka itu masyarakat antara yang Muslim dan yang Yahudi itu, mereka awalnya dari awal itu sudah hidup, anak-anaknya itu hidup bareng gitu. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa tidak semua Yahudi itu adalah Zionis, tidak semua Yahudi itu mendukung perang yang dilakukan oleh Israel. Saya ketemu keluarga yang dia juga anaknya ikut wajib militer ya, kemudian meninggal juga. Terus kemudian ketemu tokoh-tokoh Palestina, ketemu Sheikh Khalid, ketemu jurnalis juga, ketemu ini. Mereka tuh sebenarnya kenapa sih kita nggak bisa hidup rukun gitu loh. Karena mereka tuh dengan perang ekonomi terhenti, semuanya jadi nggak baik untuk diri mereka. Oke. Gitu. Pak atau Mas Sukron, ketika foto Anda dengan 4 pemuda NU lainnya, Anda sebutkan ada orang-orang lainnya juga lintas iman begitu ya. Tapi kan yang menjadi persoalan ketika itu, yang paling dipersoalkan Anda bertemu dengan Presiden Zionis Israel yang memang sudah mengklaim bahwa dirinya adalah Zionis. Jadi ceritanya begini ya, kan kita itu udah dialog dengan tokoh agama. Kemudian istilahnya karena kita juga peneliti, akhirnya kan kalau dari tokoh-tokoh Palestina kita udah sering dengar dan udah ketemu perspektif di Indonesia. Saya dulu juga belajar di Mesir, itu kan sudah sering baca ya, yang ini lebih ke pengarang-pengarang Arab. Kemudian tokoh dari Palestina juga ketemu juga. Terus kemudian memang kita nggak bisa ke Gaza karena alasan keamanan ya tentunya. Terus kemudian ada yang bilang kenapa kita pengen ketemulah yang bisa menjadi representasi dari pihak Israel, yang kita pengen tahu insight-nya gitu. Kemudian ada kawan yang ternyata dia punya jaringan keluarga, dari kita surprise juga. Kemudian dan kita memang punya pesan bahwa ya hidup rukun itu lebih baik lah. Surprise maksudnya Anda pun merasa kaget kenapa tiba-tiba ada agenda untuk bertemu dengan Presiden Zionis Israel itu? Enggak, maksudnya begini, pertemuan dengan yang bisa ini itu kan, namanya ketemu presiden itu kan tidak mudah. Iya, ya, tidak mudah. Saya kira awalnya wah ini belum tentu bisa lah itu, tapi ternyata ada yang ini, gimana kalau ketemu, ternyata itu diseriusin, dan kita ya nggak bicara apa yang menjadi tupoksinya Kementerian Luar Negeri, ya enggak. Berarti di awal memang sudah ada semacam janji mungkin bisa bertemu dengan Presiden Israel itu? Ya sebenarnya yang penting yang bisa merepresentasikan gitu, yang bisa menjadi representasi pihak Israel, yang bisa memberi insight dari perspektif mereka gitu. Mas Sukron, banyak yang mempertanyakan bagaimana ceritanya Anda ini dan kawan-kawan yang lain itu bisa sampai ke sana, yang mengajak itu siapa? Ya, kalau saya pribadi sebenarnya itu kan ikut lintas iman itu kan diajak ya, karena saya memang punya buku tentang moderatisme Islam, kemudian sering punya pesan tentang cross culture understanding, social harmony. Ketika mau nggak dialog, jadi memang saya nggak menggunakan istilahnya sebagai representasi NU ya, walaupun mereka tahu bahwa saya di kader NU gitu ya, tapi syarat ke sana itu sebenarnya hanya open minded dan bisa bahasa Inggris sebenarnya ya. Kemudian ya mereka pasti melihat rekod-rekod kita di media, tulisan-tulisan saya, yang lain juga gitu saya rasa ya. Terus kemudian murni itu
dialog, dialog dan saya punya curiosity bahwa saya pengen belajar juga. Ya, Dan yang kita membuat- memang janji awal tuh memang ya kita itu betul-betul ke Yerusalem. Yerusalem kan kota internasional dan di situ ada 3 agama samawi itu di situ ada. Jadi kita lihat betul situsnya. Yang membuat penasaran juga adalah Mas Sukron, pasti masyarakat dan Anda juga pasti banyak ditanyai ini mereka itu siapa, yang mengundang siapa, atau bahkan yang membiayai itu siapa? Gitu. Ya saya diundang itu ada semacam volunteer yang dia itu salah satu kampus terbaik di dunia yang dia sebenarnya volunteer atas nama pribadi gitu ya. Kemudian dia memang punya misi peace di dunia ini, ya bagaimana mengajak untuk diskusi bareng, dialog antar iman itu. Berarti semua biaya ini juga ditanggung oleh tadi yang Anda sebut sebagai volunteer di sebuah universitas ternama di dunia itu? Ya kan undangan itu ada berbeda, ada yang diundang oleh startup, cuma karena kita sama-sama orang dari yang dikenal sebagai anak muda NU itu, walaupun kita nggak mengatasnamakan NU, ya yang penting kita bisa ke sana, kita ngurus visa dan lain sebagainya secara legal. Gitu. Oke, bisa kami tahu siapa sebetulnya yang Anda maksud dengan volunteer itu? Ya ini nanti aja lah, gitu biar nggak menimbulkan kegaduhan baru. Oke, tapi intinya garis besarnya adalah Ini Anda volunteer bukan government lah. bukan government Bukan ya? government. Oke, tapi intinya Anda memang merasa bersalah, merasa ada penyesalan karena atas kegaduhan yang Anda dan 4 pemuda lain itu timbulkan dari sini. Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi ya, Iya. Pak. Karena banyak juga yang mempertanyakan sebetulnya ini menjadi terlihat salah sekali karena tidak pas timingnya. Dan motif untuk berdialog, berdiskusi itu kan sudah pernah dilakukan oleh banyak orang, banyak negara, sampai PBB pun tidak pernah membuahkan hasil. Jadi kenapa harus ada pertemuan ini dengan motif untuk membangun diskusi? Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Bersa, usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.